Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih dan sayangnya, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar dan belajar dalam rangka menjadikan diri kita ASN yang profesional, guru yang cerdas dan kreatif, dan mampu mengikuti segala perubahan dan tantangan zaman. Bapak Ibu guru, khususnya peserta diklat yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wahirun, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dan lebih memahami materi mata diklat, model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Video ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman awal tentang model pembelajaran problem-based learning sebagai salah satu kelengkapan bahan diklat e-learning model-model pembelajaran. Selain melihat tayangan video ini, Bapak Ibu juga diminta untuk membaca modul yang telah kami siapkan dan mengikuti sesi chat dan diskusi sesuai jadwal. Lalu apa yang akan kita pelajari dalam video ini? Ada beberapa poin bahasan dalam tayangan video ini. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang pengertian atau definisi dari problem-based learning. Yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari problem-based learning. Dalam prinsip-prinsip model pembelajaran problem-based learning, kita akan membahas tentang karakteristik dari problem-based learning, kemudian tujuan dari model problem-based learning, dan juga kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari model problem-based learning. Poin bahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang sintaks dari model problem-based learning. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang prosedur pelaksanaan dari model problem-based learning. Dan yang terakhir, yang kelima adalah assessment atau penilaian dalam problem-based learning. Baiklah, kita masuk sekarang kepada pembahasan yang pertama tentang pengertian dari model pembelajaran problem-based learning. Definisi yang pertama diberikan oleh Howard, Barnes, dan Carlson dalam Taufik. Dia menyatakan bahwa pengertian atau definisi problem-based learning adalah sebuah kurikulum dan proses pembelajaran di mana dalam kurikulumnya dirancang berupa masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim atau kelompok diskusi. Itu pendapat yang pertama dari Taufik. Yang kedua dari Istiqomah 2018, dia menyatakan bahwa problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan masalah real yang memiliki konteks dengan dunia nyata. Semakin dekat dengan dunia nyata akan semakin baik pengaruhnya pada peningkatan kecakapan siswa. Dari pendapat-pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah, serta memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi yang dipelajarinya. Kita lanjut pada karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah. Setiap model tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pun demikian dengan problem-based learning. Istiqomah memberikan beberapa karakteristik tentang problem-based learning. Di antaranya yang pertama adalah satu, penggunaan masalah sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, masalah yang disajikan biasanya merupakan masalah dunia nyata
yang disajikan secara mengembang atau ill structure. Yang ketiga, penyelesaian masalah menuntut perspektif majemuk atau multiple perspektif. Yang keempat, masalah yang disajikan membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Sedangkan yang kelima, problem-based learning sangat mengutamakan belajar mandiri atau self-directed learning. Dan yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Begitu karakteristik problem-based learning menurut Istiqomah. Kemudian terkait dengan tujuan model problem-based learning, sama halnya dengan model-model yang lain, problem-based learning juga memiliki beberapa tujuan, di antaranya dari Taufik, dia menyatakan yang pertama adalah mampu membangun kecakapan hidup atau life skill siswa. Yang kedua, siswa mengatur dirinya sendiri, self-directed. Dan yang ketiga, berpikir metakognitif, yaitu reflektif dengan pikiran dan tindakannya. Yang keempat, berkomunikasi dan berbagai kecakapan terkait. Ini beberapa tujuan model problem-based learning menurut Taufik. Sedangkan Rohana, dia menyatakan bahwa model problem-based learning dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, dan keterampilan intelektualnya. Yang kedua, mempelajari peran-peran orang dewasa lainnya melalui berbagai situasi real atau situasi yang disimulasikan. Sedangkan yang ketiga, model problem-based learning menjadikan pelajar yang mandiri dan otonomi. Masih pada prinsip model pembelajaran, pada sub kelebihan dan kekurangan dari problem-based learning. Istiqomah memberikan beberapa pernyataan terkait dengan kelebihan dari model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, model problem-based learning mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi. Yang kelima, problem-based learning mengintegrasikan teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Yang keenam, meningkatkan motivasi peserta untuk belajar mandiri. Yang ketujuh, melatih peserta didik terampil mengelola waktu. Dan yang kedelapan, melatih peserta didik dalam mengendalikan diri. Adapun kelemahan atau kekurangan dari model problem-based learning, di antaranya yang pertama adalah model problem-based learning akan menjadi kurang bermakna ketika siswa tidak memiliki minat memecahkan atau mereka ragu untuk dapat memecahkan atau sekedar mencoba memecahkannya. Yang kedua, model problem-based learning membutuhkan persiapan dan proses yang panjang untuk dapat mencapai keberhasilan. Dan yang ketiga, tanpa pemahaman tentang pentingnya mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Kita masuk pada topik bahasan yang ketiga, yaitu tentang sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Arens dalam Istiqomah 2018 merinci sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning dalam 5 fase. Fase atau langkah-langkah tersebut merujuk pada tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah.
Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dan yang ketiga, membimbing pendidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses. Dari 5 fase atau tahapan di atas, dapat dilihat bahwa guru mengawali pembelajaran dengan menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran, mendeskripsikan, memotivasi siswa untuk terlibat pada aktivitas dalam kegiatan mengatasi masalah. Berdasarkan masalah yang dipelajari, siswa berusaha untuk membuat rancangan proses penelitian yang mengarah ke penyelesaian masalah, sehingga membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman nyata. Kemudian siswa mengidentifikasi permasalahan dengan cara apa saja, hal-hal yang diketahui, yang ditanyakan, dan mencari cara yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam menginvestigasikan dan menyelesaikan masalah, dalam prosesnya siswa menggunakan banyak keterampilan, sehingga termotivasi untuk memecahkan masalah nyata, dan guru mengapresiasi aktivitas siswa sehingga senang bekerja sama. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang keempat, yaitu tentang prosedur pelaksanaan dari model pembelajaran problem-based learning. Terdapat 3 prosedur tahapan dalam pelaksanaan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, melaksanakan persiapan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga, terkait dengan tugas lingkungan belajar dan tugas-tugas manajemen. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang tahap pertama, melaksanakan persiapan. Pada tahapan melaksanakan persiapan, yang pertama yang harus dilakukan adalah penetapan tujuan. Penetapan tujuan pembelajaran khusus untuk pembelajaran problem-based learning merupakan salah satu di antara 3 pertimbangan penting perencanaan. Sebelumnya, problem-based learning dirancang untuk membantu mencapai tujuan-tujuan, yaitu meningkatkan keterampilan intelektual dan investigasi, memahami peran orang dewasa, dan membantu peserta didik untuk menjadi mandiri. Akan tetapi, kemungkinan yang lebih besar adalah guru hanya akan menekankan pada 1 atau 2 tujuan pembelajaran tertentu. Langkah yang kedua adalah merancang situasi masalah. Beberapa guru dalam model pembelajaran problem-based learning lebih suka memberi kesempatan dan keleluasaan kepada siswa untuk memilih masalah yang akan diselidiki, karena cara ini dapat meningkatkan motivasi siswa. Situasi masalah yang baik seharusnya otentik, kontekstual, mengundang teka-teki, dan tidak didefinisikan secara ketat, memungkinkan kerjasama, bermakna bagi siswa, dan konsisten dengan tujuan kurikulum. Sedangkan kegiatan yang ketiga pada tahap melaksanakan persiapan adalah mengorganisasi sumber daya dan rencana logistik. Model problem-based learning mendorong peserta didik untuk bekerja dengan berbagai bahan dan alat. Beberapa di antaranya dilakukan di dalam kelas, yang lainnya di perpustakaan atau laboratorium komputer atau yang lainnya. Sementara yang lain berada di luar sekolah. Untuk pekerjaan yang berada di luar sekolah akan sangat mungkin mendatangkan masalah khusus bagi guru. Oleh karena itu, tugas mengorganisasikan sumber daya dan merencanakan kebutuhan untuk pendidikan peserta didik haruslah menjadi tugas perencanaan yang utama bagi guru. Berikutnya kita masuk pada prosedur yang kedua dalam pelaksanaan PBL, yaitu melaksanakan pembelajaran. Tahap ini berkenaan dengan sintaks atau langkah-langkah pembelajaran dalam model pembelajaran problem-based learning. Sedangkan yang ketiga, lingkungan belajar dan tugas-tugas manajemen. Yang pertama, guru perlu memiliki seperangkat aturan yang jelas agar pembelajaran dapat berlangsung tertib tanpa gangguan. Yang kedua, guru juga perlu memiliki panduan mengenai bagaimana mengelola kerja kelompok,
Dan yang ketiga, bagaimana menangani siswa, baik individu maupun kelompok, yang dapat menyelesaikan tugas lebih awal maupun yang terlambat. Baiklah, kita masuk pada poin bahasan yang terakhir, yaitu assessment dalam model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning fokus mengarahkan kegiatan pembelajaran tidak pada perolehan pengetahuan deklaratif, jadi penilaiannya tidak cukup dilakukan hanya dengan tes tertulis atau tes kertas dan pensil. Teknik penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model pembelajaran problem-based learning adalah menilai pekerjaan yang dihasilkan siswa yang merupakan hasil pendidikan mereka melalui asesmen kinerja dan peragaan hasil. Penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek penilaian yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada aspek sikap, penilaian pengetahuan mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan penilaian harian, penilaian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk aspek keterampilan, penilaian keterampilan dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian. Sedangkan untuk aspek sikap, penilaian terhadap sikap dititik beratkan pada penguasaan soft skill, yaitu keaktifan dan partisipasi dalam diskusi, kemampuan kerjasama dalam tim, dan kehadiran dalam pembelajaran. Sekianlah pembahasan kita tentang model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Sekali lagi, video ini hanya sebagai pengantar. Untuk lebih memperjelas pembahasan tentang model pembelajaran berbasis masalah ini, kita akan bertemu lagi dalam sesi diskusi dan chat dalam diklat e-learning model-model pembelajaran nanti. Terus belajar, dan jangan lupa jaga selalu kesehatan. Salam sehat Indonesia. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.